Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mengikuti Pekan Penata Layanan hari yang terakhir, yaitu hari yang ke-7. Yang menjadi bahan renungan kita pada hari yang terakhir ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Berkata demikian bagi kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi bahan renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan yang kita jalani sebagai manusia, kita selalu mengharapkan adanya kepastian. Tapi seperti yang kita tahu bahwa yang pasti di dunia ini hanyalah ketidakpastian. Sayangnya seringkali justru harapan akan kepastian itu dimanfaatkan oleh orang lain. Ketika orang memberikan harapan palsu kepada orang yang sangat berharap, adanya penipuan, hipnotis, dan berbagai cara dipakai untuk memberikan harapan palsu. Bukan kepastian yang mereka dapatkan, tetapi kesedihan bahkan kerugian. Sebagaimana jika sebuah bangsa sedang ditawan, maka mereka akan merasakan rasa tertekan dan mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi Tuhan yang saat itu sedang mencobai bangsa Yehuda, memberikan kekuatan supaya mereka dapat bertahan. Dan kiriman surat Nabi Yeremia yang jadi bahan renungan kita hari ini merupakan sebuah bentuk pertolongan Tuhan terhadap bangsa ini, agar mereka dapat bangkit kembali dan mempunyai kekuatan serta pengharapan dari pertolongan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini dituliskan ketika Nabi Yeremia. Renungan kita hari ini menceritakan bagaimana Nabi Yeremia melayani di Yehuda, yaitu kerajaan di bagian selatan, karena Israel sudah terbagi dua, yaitu di bagian selatan dan di bagian utara Israel. Kerajaan Yehuda sudah berada dalam kekuasaan Asyur dan harus membayar upeti sebagai tanda bahwa kerajaan mereka sudah ditaklukkan. Sementara Israel sudah dikuasai Asyur. Realita rapuhnya kerajaan umat pilihan hanya bersatu ketika periode Saul, Daud, dan Salomo menjadi raja. Ketika itu banyak perang yang terjadi, ada pertahanan, ada dikuasai, dan saat itu situasi Yehuda tidak sejahtera sepenuhnya. Banyak juga raja yang membawa umat itu untuk menyembah kepada berhala. Ketika Nabi menyampaikan firman Tuhan
bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yehuda pada saat itu sudah dalam masa pembuangan di Babel. Di penghujung kerajaan Asyur melemah, dikalahkan oleh Mesir. Tapi tak lama Mesir kemudian dikalahkan oleh Babilonia yang membawa Yehuda sebagai orang buangan ke Babel. Jadi memang sulit pada saat itu memahami apakah yang dimaksudkan dengan rancangan damai sejahtera. Namun saat itu orang Yehuda menjadi orang buangan. Bait Allah di Yerusalem dirusak dan dijarah habis-habisan. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari Yehuda sebagai kerajaan umat pilihan. Mereka takluk di kerajaan kafir. Kata rancangan yang digunakan dalam bahan renungan kita hari ini memberikan gambaran yang jelas bahwa sejak awal sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah memiliki skenario, sudah memiliki bayangan, sudah memiliki jalan cerita bahwa umatnya harus diselamatkan, umatnya harus menikmati keselamatannya. Rancangannya adalah rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Allah pasti kukuh dan kuat, dan rancangan yang Allah buat berbeda dengan rancangan dan jalan manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejahtera tidak sama dengan memiliki semua yang diinginkan. Pada saat itu ada banyak janda di Israel, tapi janda miskin di Sarfat merasakan sejahtera karena pemeliharaan Tuhan melalui Nabi Elia. Sepanjang hidupnya dia tetap miskin, tapi hidupnya sejahtera karena ada penyertaan Tuhan. Begitu juga di Perjanjian Baru, seorang janda miskin yang hidupnya sejahtera sehingga mampu memberikan persembahan dalam rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Karena sejahtera merupakan hasil dari buah roh yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya, sehingga orang percaya memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Yehuda memang dibuang ke Babel, tapi ingat bahwa Yehuda dikalahkan Babel adalah bentuk penghukuman Tuhan atas kebebalan Yehuda pada saat itu. Tuhan bisa memakai apa saja, memakai siapa saja untuk membentuk umatnya. 70 tahun mereka terbuang. Hal itu sudah dinubuatkan Nabi sebelum peristiwa itu terjadi, dan Yehuda pada saat itu masih berdiri. Namun pada saat yang bersamaan, Tuhan juga berjanji akan membebaskan Yehuda dari pembuangan dengan memakai kerajaan Kores, yaitu Persia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sejarah kehidupan bangsa Israel, orang Yehuda, jelas dicatatkan dalam kitab Yesaya dan Yeremia yang dipakai Tuhan memberitakan pembuangan oleh Babel, hidup di pembuangan dan pembebasan oleh Persia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah penguasa langit dan bumi. Ia menguasai sejarah, menguasai politik, dan setiap detail kehidupan manusia. Peristiwa ini mengajarkan agar umat mengerti siapa yang berkuasa, yang patut disembah, dan umat harus setia kepadanya. Jadi adanya kekalahan, adanya pembuangan bukan berarti Allah tidak berdaya. Sebaliknya, Ia menunjukkan kekuasaannya. Jadi rancangan damai sejahtera sangat jelas. Tidak sama dengan hidup tenang, tidak sama dengan hidup yang tidak punya persoalan, melainkan di badai hidup Tuhan tidak meninggalkan umat pilihannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini bagaimana kita menghadapi realita kehidupan kita? Rancangan-rancangan Tuhan
sudah disiapkan bagi kita untuk hari-hari yang akan datang. Kita harus menyadari bahwa rancangan Tuhan tidak meniadakan masalah, karena masalah selalu ada dalam kehidupan kita. Masalah akan menyertai kita, namun demikian juga kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, rancangan Tuhan yang penuh dengan harapan itu bukan harus meniadakan masalah, tetapi yang benar adalah ketika masalah tidak akan pernah menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini, jangan pernah ragukan janji Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kondisi yang sangat sulit, tetaplah berada dalam jalur rancangan-rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan melibatkan usaha dan doa kita. Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mendekatkan diri dan hati kita kepada Tuhan. Tuhan bisa saja langsung melakukan rancangannya sendirian, tapi kita juga dilibatkan untuk mewujudkan rancangan Allah yang indah itu. Oleh sebab itu, ketika ada persoalan kondisi yang sulit, janganlah berhenti untuk bekerja, jangan berhenti untuk berusaha. Biarlah kita bersama-sama dengan Tuhan merasakan dan mewujudkan rancangan Tuhan yang indah itu. Dan tetaplah percaya pada janji Tuhan di segala situasi kehidupan kita. Jangan percaya akan janji-janji kosong, jangan menunda-nunda pekerjaan, dan jangan pernah meninggalkan persekutuannya. Karena Tuhan berjanji akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kita. Yesus memberkati firman-Nya. Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.